Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reya Gordon Leonard Wahyuwardio, kelas F dengan NPM 131220345. Video ini akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan Bapak Frank Manggusong SHM selaku dosen mata kuliah PAI tentang review materi 1 sampai 11. Materi 1, pengertian hukum di Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat ada peraturan berupa norma dan saksi yang dibuat dengan kesepakatan bersama. Hukum dibuat dengan tujuan mengatur dan menjaga ketertiban keadilan sehingga kekacauan bisa terkendali atau dicegah. Setiap negara memiliki peraturan hukum yang berbeda-beda, termasuk negara Indonesia sesuai dengan pasal 1 ayat 3. Indonesia merupakan negara hukum dan setiap warga negara Indonesia harus mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Materi 2, sejarah hukum Indonesia. Dalam pengungkapan sejarah tata hukum dan politik hukum di Indonesia dari masa prakolonial hingga era reformasi atau saat ini akan diklasifikasikan menjadi beberapa fase, yaitu fase prakolonial, masa jaya kerajaan-kerajaan di Indonesia. Fase kolonial, penjajahan yang dilakukan negara asing seperti Belanda dan Jepang. Fase kemerdekaan, masa bebasnya bangsa Indonesia dari penjajahan dan terbentuknya era Orde Lama dan Orde Baru. Materi 3, sistem hukum di Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut 3 sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang di masyarakat, yakni sistem hukum sivil, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Materi 4, pembidangan hukum. Pembidangan hukum merupakan pengelompokan atau pembukaan jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Pembidangan hukum kenegaraan merupakan pengelompokan atau pembukaan jenis-jenis hukum kenegaraan dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. 2. Pembidangan hukum ekonomi merupakan kelompokan atau pembukaan jenis hukum ekonomi dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. 3. Pembidangan hukum peradilan merupakan kelompok atau pembukaan jenis hukum peradilan dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. 4. Pembidangan hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan kelompok atau pembukaan jenis hukum kehidupan masyarakat dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Materi 5, sumber hukum Indonesia. Sumber hukum formal merupakan sumber hukum di mana satu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Singkatnya, peraturan resmi dan formal merupakan sumber dari terbentuknya hukum. Terdapat 5 sumber hukum formal, yaitu undang-undang, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Materi 6, dasar-dasar hukum adat. Secara garis besar, hukum adat adalah hukum kebiasaan dan artinya aturan dibuat dari sebuah hukum yang ditaati secara tidak tertulis ataupun yang menjadi dasar peraturan perundang-undang. Berlakunya hukum adat di Indonesia adalah sebagai berikut. Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang Sementara tahun 1950, Pasal 131. Materi 7, dasar-dasar hukum Islam. Hukum Islam ada 4, yaitu 1. Al-Quran, 2. Hadis, 3. Ijma', 4. Qiyas, 8. Materi pengertian sejarah ketatanegaraan. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, sejarah ketatanegaraan di Indonesia pasca kemerdekaan dapat dibagi menjadi 3 periode, yaitu 1. Undang-Undang Dasar 1945 sampai 1949, RSI 1949
sampai 1950, Undang-Undang Dasar 1950 sampai 1959. 4. Orde Lama 1959 sampai 1965. 5. Orde Baru 1966 sampai 1998. Materi 9. Pengertian dan fungsi hukum. Administrasi negara secara umum. Administrasi negara merupakan satu pengaturan kebijakan dan dilakukan oleh pemerintah ataupun aparatur negara supaya tujuan negara bisa tercapai dan efisien. Administrasi negara berfungsi untuk mencapai tujuan negara sesuai dengan keinginan rakyat dan sesuai yang diamankan oleh konstitusi. Materi 10. Tujuan ilmu hukum pidana. Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat, di samping pengobatan bagian sudah terlanjur tidak berbuat baik. Materi 11. Tujuan ilmu hukum perdata. Pengertian hukum perdata adalah rangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan subjek hukum orang yang badan hukum satu dengan subjek hukum yang lainnya dengan menitipkan pada kepentingan pribadi dari subjek hukum tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.